Rindu yang tak tersampaikan. Di desa Wonomulyo, di lereng Gunung Lawu yang diselimuti kabut abadi, tinggal seorang pemuda bernama Raka Adiwangsa. Hidupnya sederhana. Rumah panggung kayu berdiri di pinggir hutan bambu yang selalu berdesis pelan setiap kali angin malam turun. Raka dikenal pendiam, tetapi di balik matanya yang redup tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Luka kehilangan Sekar Ayu, perempuan yang pernah membuat hidupnya berwarna. Namun kini hanya tinggal nama di batu nisan. Sekar meninggal setahun lalu, pada malam Jumat Kliwon yang sunyi. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Hanya kabar bahwa ia jatuh sakit secara tiba-tiba, tubuhnya membiru, matanya terbuka tanpa nyawa. Sejak malam itu, Raka sering berjalan sendiri ke kuburan, membawa bunga melati dan dupa. Ia duduk di tepi pusara Sekar, berbicara seolah gadis itu masih bisa mendengarnya. Sekar, aku belum sempat menepati janjiku, bisik Raka di antara asap dupa yang melingkar seperti kabut. Kau bilang cinta tak akan pernah berakhir meski kematian memisahkan. Tapi bagaimana kalau aku ingin menemuimu lagi? Raka mulai dihantui mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat Sekar berdiri di tengah hutan, mengenakan kain putih, rambutnya terurai panjang, tersenyum samar. Tangan Sekar terulur. Tapi setiap kali Raka mencoba mendekat, sosok itu menghilang bersama desir angin. Ia terbangun dengan dada berdebar. Keringat dingin membasahi pelipis. Hingga suatu hari, saat Raka duduk termenung di warung kopi dekat pasar desa, seorang lelaki tua datang menghampiri. Tubuhnya kurus, matanya tajam menembus pandangan, mengenakan ikat kepala hitam. Lelaki itu memperhatikan Raka cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Rindumu terlalu berat, nak. Kadang yang mati pun bisa mendengarnya. Raka menoleh. Siapa? Embah. Lelaki itu tersenyum samar. Orang memanggilku Embah Sastro. Aku sudah melihat banyak orang hancur karena cinta. Tapi kalau kau sungguh ingin memanggil Sukma kekasihmu, mungkin aku bisa membantumu. Raka tertegun. Ia pernah mendengar nama Embah Sastro, dukun tua yang tinggal jauh di dalam hutan Lawu, penjaga ilmu kuno yang disebut Pelet Sukmo Rawuh. Ilmu yang konon bisa memanggil jiwa orang yang sudah mati agar datang menemui orang yang mencintainya. Apa benar bisa, Embah? Tanya Raka dengan suara bergetar. Embah Sastro menatapnya tajam. Bisa. Tapi setiap panggilan memiliki harga. Jika kau hanya ingin melihat wajahnya sekali lagi, kau harus siap kehilangan sesuatu yang lain. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata Embah Sastro terngiang di kepalanya. Antara takut dan rindu, antara logika dan harapan yang telah lama ia kubur. Akhirnya ia memutuskan, ia akan menemui Embah Sastro di gubuknya, mempelajari ilmu yang bisa memanggil jiwa Sekar kembali. Apapun risikonya. Angin malam meniup tirai kamarnya, membuat nyala lampu minyak bergetar. Dalam cahaya redup itu, Raka melihat bayangan samar di pojok ruangan. Sekar berdiri di sana, tersenyum dengan wajah pucat dan mata sendu. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Raka tahu apa yang diucapkannya. Datanglah, Raka. Dan pada malam Jumat berikutnya, ia melangkah menuju hutan Lawu, ke tempat di mana dunia orang hidup dan dunia arwah bersentuhan. Raka belum tahu, perjalanan itu akan membuka pintu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Ilmu dari lereng gunung. Kabut pagi masih menggantung di lereng Gunung Lawu ketika Raka melangkahkan kakinya menuju hutan. Jalan setapak menuju gubuk Embah Sastro sepi dan lembab. Embun menggantung di dedaunan, dan aroma tanah basah menebar kuat di udara. Sesekali terdengar suara burung hantu yang belum pulang ke sarangnya, dan dari kejauhan sayup-sayup terdengar gamelan dari arah desa. Entah nyata atau hanya gema masa lalu. Raka berjalan dengan hati berat. Dalam genggamannya, ia membawa sesaji yang diminta oleh Embah Sastro, segenggam bunga kenanga, dupa hitam, dan sepotong kain kafan dari kuburan Sekar. Ia tak tahu apa maksud dari semua itu. Tapi hatinya sudah bulat. Jika itu syarat agar ia bisa bertemu lagi dengan Sekar, maka tak ada yang akan ia tolak. Perjalanan hampir 2 jam melewati semak dan hutan bambu yang rapat akhirnya membawanya ke sebuah dataran kecil. Di tengahnya berdiri sebuah gubuk tua berdinding anyaman bambu. Atapnya ditumbuhi lumut.
Dari celah pintu keluar asap tipis bercampur aroma menyan. Mbah Sastro sudah duduk di dalam, mengenakan jubah hitam. Di depannya terbentang lingkaran tanah dengan simbol-simbol aneh yang digoreskan menggunakan arang. "Sudah datang juga kau, Raka," ujar Mbah Sastro tanpa menoleh. Suaranya berat, dalam, seperti bergema di dada. "Letakkan sesajimu di tengah lingkaran." Raka menurut. Ia berlutut, menaruh bunga kenanga dan dupa. Mbah Sastro mulai membakar menyan, dan aroma wangi bercampur getir segera memenuhi ruangan. "Sebelum kau belajar ilmu sukmo rawuh," katanya, "kau harus tahu bahwa ini bukan sihir untuk mempermainkan cinta. Ini adalah panggilan sukma, panggilan pada jiwa yang telah terlepas dari raga. Sekali kau buka pintunya, tak ada jaminan siapa yang akan datang." Raka menunduk. "Saya tak peduli, Mbah. Saya hanya ingin melihat Sekar sekali saja." Mbah Sastro menatapnya lama, seolah menilai kekuatan hatinya. "Baik. Tapi ingat, Raka, cinta yang memanggil arwah bukanlah kasih, melainkan keterikatan. Dan keterikatan selalu butuh tumbal." Malam itu, Mbah Sastro mulai mengajarinya mantra kuno yang ditulis di daun lontar. Huruf-hurufnya aneh, melingkar seperti ular dan berliku-liku. Setiap kali Raka membaca, hawa di sekelilingnya terasa berat, dingin, dan kadang lampu minyak bergoyang seolah ada angin lewat padahal jendela tertutup. "Mantra ini hanya bisa dibaca di malam Jumat Kliwon, tepat di tengah hutan bambu," ujar Mbah Sastro. "Kau harus membawa kain kafan Sekar, dan darahmu sendiri sebagai pengikat. Saat dupa terakhir padam, barulah sukma yang kau panggil akan datang." Raka menelan ludah. "Darah saya, Mbah. Cukup setetes dari jari manis. Itu tanda cinta, pengikat antara dua sukma yang pernah bersatu." Sepanjang malam, Raka menghafal setiap bait mantra. Suaranya bergetar setiap kali menyebut nama Sekar di dalam doa itu. Ia merasa seolah Sekar sedang mendengarnya dari tempat jauh. Sesekali, Mbah Sastro menatapnya dengan pandangan iba. "Anak muda," katanya pelan, "tidak semua cinta perlu dipanggil kembali. Kadang, membiarkan yang mati beristirahat adalah bentuk kasih yang paling tulus." Namun Raka tidak menggubris. Dalam hatinya, ia hanya mendengar satu suara, Sekar menunggunya. Keesokan harinya, Mbah Sastro mengantarnya ke tepi hutan bambu, tempat ritual akan dilakukan 3 malam lagi. Di sana, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon bambu menjulang tinggi seperti pagar hitam, berdesis seolah berbisik. Di tempat inilah batas antara dunia manusia dan dunia arwah menipis. Jelas Mbah Sastro. "Kau harus datang sendirian. Jangan bicara pada siapapun. Jangan menoleh jika ada suara memanggil dari belakang. Jika ritualmu berhasil, Sekar akan datang. Tapi jika gagal, yang datang mungkin bukan dia." Raka mengangguk dengan wajah tegang. Dalam hatinya, rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Setelah berpamitan, ia kembali ke rumah. Malam-malam berikutnya dihabiskannya dalam sepi, membaca mantra, mempersiapkan diri. Ia menulis nama Sekar di atas selembar daun sirih, menyimpannya di dada. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, bulan tertutup awan pekat. Angin berhembus kencang membawa suara gamelan samar dari arah gunung. Raka berjalan sendirian menuju hutan bambu, membawa dupa, kain kafan, dan sebilah pisau kecil. Hatinya bergetar hebat. Di tengah kegelapan, ia tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Antara dunia hidup dan mati, antara cinta dan kutukan. Dan di kejauhan, Mbah Sastro memandangi dari kejauhan, menggumam lirih. "Semoga kau kuat, Nak, karena tak semua yang datang dari panggilan cinta membawa kedamaian." Sukmo yang dipanggil. Malam Jumat Kliwon turun dengan sunyi yang berat. Langit tertutup awan tebal, dan hanya seberkas cahaya bulan yang menembus celah di antara pepohonan bambu. Udara terasa lembab dan dingin menusuk tulang. Raka melangkah perlahan di jalan tanah yang menembus hutan, membawa dupa dan kain kafan Sekar di tangannya. Setiap langkahnya terdengar jelas di antara desiran angin, seolah hutan ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang tak seharusnya terjadi.
Di tengah hutan bambu itu, ia menemukan sebuah tanah lapang kecil yang pernah ditunjukkan Mbah Sastro. Di sana tanahnya sedikit cekung, dan di tengahnya terdapat batu besar yang ditutupi lumut hijau. Di atas batu itulah Raka meletakkan sesaji, bunga kenanga, kain kafan, dan 3 batang dupa hitam yang segera ia nyalakan. Asapnya melingkar, menari pelan di udara malam, membentuk pusaran samar seperti wajah seseorang. Raka duduk bersila, menggenggam pisau kecil di tangan kanan, dan daun sirih bertuliskan nama Sekar di tangan kiri. Ia mengingat pesan Mbah Sastro, bacalah mantranya dengan sepenuh hati. Panggil Sukma dengan namanya. Jangan tergesa, jangan ragu, karena dunia seberang bisa mendengar getaran hatimu. Raka menutup mata. Suaranya bergetar ketika mulai membaca mantra kuno itu. Setiap kata terdengar asing di telinganya, tapi di dalam hati, seolah ada kekuatan lain yang menjawab. Angin berhenti berhembus. Suara malam lenyap. Hanya detak jantungnya yang terdengar di antara kepulan asap dupa. Sekar, Rawuho, Sukmamu kula panyuwun, bisiknya lirih. Ia menusukkan ujung pisau ke jari manisnya. Setetes darah jatuh ke atas kain kafan, menyerap perlahan. Dupa mulai padam satu persatu, dan hawa di sekelilingnya berubah drastis, menjadi dingin, sangat dingin, hingga napasnya beruap seperti kabut. Dari kejauhan terdengar suara lembut, samar, seperti seseorang memanggil namanya. Raka. Tubuh Raka menegang. Suara itu, suara Sekar. Ia membuka mata perlahan, dan di hadapannya, kabut mulai menebal, membentuk sosok perempuan dengan kain putih panjang, rambut terurai, wajahnya samar tertutup bayangan. Tapi Raka tahu, itu Sekar. Itu wajah yang selama ini hadir dalam mimpinya. Sekar, bisiknya dengan air mata mengalir. Kau datang. Sosok itu tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Langkahnya ringan, nyaris tak menyentuh tanah. Kau memanggilku, Raka. Suaranya lembut, tapi ada nada lain di dalamnya. Dingin, menggema, seolah datang dari 2 tempat sekaligus. Mengapa kau tidak biarkan aku tenang? Raka berlutut di hadapannya, menatap penuh haru. Aku tidak bisa, Sekar. Aku tidak sanggup hidup tanpamu. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi, bicara denganmu. Sukma Sekar menatapnya lama. Kau membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dunia kami bukan tempat cinta. Sekali kau panggil Sukma, kau tidak bisa menutupnya lagi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dedaunan bambu bergetar, menimbulkan suara seperti ratusan bisikan. Api dupa padam seluruhnya, menyisakan bara merah yang berasap. Wajah Sekar mulai berubah, dari lembut menjadi dingin, matanya memucat, dan suaranya semakin dalam. Kau memintaku datang, Raka. Sekarang aku di sini. Tapi apakah kau siap menanggung akibatnya? Raka bergetar, tapi ia tetap menatapnya. Apapun risikonya, aku rela. Sekar mendekat, sangat dekat. Ujung jarinya menyentuh wajah Raka, dan seketika rasa dingin luar biasa menjalar dari kulitnya ke dalam dada. Napasnya tercekat. Dalam sentuhan itu, ia merasakan sesuatu yang bukan manusia, hampa, tapi juga penuh kerinduan. Sekar menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik. Kalau begitu, kau akan mengikatku dengan darahmu. Selamanya. Raka merasakan tubuhnya bergetar hebat. Darah dari jari manisnya menetes di tanah, membentuk pola aneh yang menyala merah samar. Sekar mundur 1 langkah, dan tiba-tiba dari dalam kabut muncul bayangan lain. Sosok-sosok hitam tanpa wajah, bergerak di antara pohon bambu. Mereka berputar di sekeliling Raka, menimbulkan suara seperti bisikan ribuan roh. Siapa mereka? Tanya Raka ketakutan. Mereka yang tidak pernah dipanggil, tapi ikut datang, jawab Sekar lirih. Kau memanggil dari dunia tanpa batas. Raka, tak hanya aku yang mendengarnya. Hutan berguncang. Tanah di bawahnya bergetar halus. Raka memejamkan mata dan memeluk kain kafan Sekar erat-erat, berharap itu akan menenangkan semuanya. Tapi justru sebaliknya, dari balik kain itu, muncul aroma busuk bercampur melati,
Dan ketika ia membuka mata, Sekar berdiri di depannya dalam wujud yang sama, namun matanya kini berwarna hitam legam. "Sekar," panggilnya lirih. Sukma itu tersenyum. "Aku datang, Raka. Tapi bukan hanya aku yang ikut pulang." Seketika, angin berputar seperti pusaran, meniup seluruh dupa dan bunga ke udara. Suara jeritan samar terdengar dari balik pepohonan, dan Raka terjatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Di kejauhan, di gubuk tuanya, Embah Sastro tersentak dari semedinya. Asap menyan di hadapannya membentuk wajah Sekar, dan matanya terbuka lebar. "Celaka," gumamnya pelan. Ia benar-benar memanggil Sukmo itu. Dan malam itu, di lereng Gunung Lawu, satu jiwa kembali menembus batas kehidupan, membawa serta bayangan dari dunia arwah yang belum selesai. Bayangan di antara kabut. Kabut pagi turun begitu pekat, menelan seluruh desa Wonomulyo dalam selimut abu-abu yang sunyi. Dari kejauhan terdengar suara ayam jantan bersahutan, namun di rumah panggung milik Raka, kesunyian terasa lain, dingin dan menakutkan. Di dalam kamarnya, Raka terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi wajah. Ia masih terbaring di lantai. Pakaian dan tangannya berlumur tanah dan darah kering. Aroma dupa masih menempel di kulitnya, bercampur dengan bau busuk yang samar. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Kain kafan yang semalam dibawanya kini tergeletak di sudut ruangan, kusut, dan basah. Bukan air, melainkan noda merah kecoklatan. Raka menelan ludah. Ia tak mengingat bagaimana ia pulang dari hutan. Yang terakhir ia ingat hanyalah wajah Sekar, pucat, dingin, tapi nyata. Ia sempat merasakan pelukannya. Namun, kini jantungnya berdegup tak karuan ketika menyadari bahwa di ujung ranjang, ada sesuatu yang berdiri diam. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Kain putih lusuh menjuntai hingga ke lantai. Raka terpaku, tak mampu bersuara. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Senyum lembut terukir di bibirnya. "Raka." Suaranya bergetar. Lemah tapi jelas. "Kau sudah memanggilku." "Sekar." Bibir Raka bergetar hebat. "Kau benar-benar datang." Ia mendekat. Langkahnya goyah. Sekar menatapnya dengan mata yang dulu selalu menenangkan. Meski kini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu kosong, dalam, seolah tak berujung. Saat Raka hendak menyentuh wajahnya, hawa dingin menggigit kulitnya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sekar memegang tangannya, dan seketika, bayangan-bayangan gelap muncul di dinding kamar, menari mengikuti gerakan mereka. Bayangan itu bukan hanya milik mereka berdua. Ada bayangan lain, banyak, berwujud samar seperti asap. "Sekar, apa itu?" tanya Raka dengan suara serak. "Mereka ikut datang," jawab Sekar pelan. "Mereka mendengar panggilanmu juga. Mereka haus kehangatan dunia." Raka mundur setapak, ketakutan. "Apa maksudmu? Aku hanya memanggilmu, Sekar. Hanya kau." Sekar tersenyum getir. "Dunia arwah tak mengenal, hanya satu. Pintu yang kau buka, Raka, adalah gerbang. Dan sekali gerbang itu terbuka, tak semua yang melaluinya bisa kau pilih." Raka terdiam. Suasana kamar menjadi berat. Udara terasa menggumpal. Di luar jendela, angin bertiup kencang. Tirai berayun liar, dan suara bambu beradu menimbulkan irama aneh, seperti nyanyian dari dunia lain. Sekar mendekat lagi. Tangannya menyentuh dada Raka. "Tapi jangan takut. Selama aku di sini, mereka tak akan menyakitimu. Mereka hanya menunggu." "Mereka menunggu apa?" "Menunggu kau ikut bersamaku." Ucapan itu membuat darah Raka berdesir. Ia mundur cepat. Punggungnya membentur dinding. Wajah Sekar tampak tenang, tapi dari matanya menetes air hitam yang perlahan mengalir di pipinya. "Aku merindukanmu, Raka. Di tempatku, dingin dan gelap. Aku tak bisa tenang tanpa kehadiranmu." Raka menggigil, antara cinta dan ketakutan. "Sekar, kau tidak seharusnya di sini. Kau sudah tiada."
Tapi kau memanggilku, jawab Sekar lirih. Dan kini aku tak bisa kembali tanpa kau ikut. Tiba-tiba, pintu kamar berderit. Angin dingin menerobos masuk, meniup habis dupa yang masih tersisa. Semua bayangan di dinding seolah bergerak serempak, membentuk pusaran yang mengarah ke tengah ruangan. Dari pusaran itu muncul bisikan-bisikan tak jelas, suara rintihan, tawa lirih, dan panggilan yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka! Raka! Ia memejamkan mata, menahan gemetar. Tidak, hentikan ini. Tapi Sekar hanya menatapnya, menunduk dengan senyum sedih. Kau memintaku datang, dan aku datang dengan semua yang menemaniku. Tanpa sadar, Raka berlari keluar rumah. Ia tersandung di tangga, jatuh di tanah berlumpur. Kabut menyelimuti seluruh halaman, dan dari balik kabut itu, suara langkah kaki terdengar. Bukan satu, tapi banyak, berjalan perlahan ke arahnya. Ia menoleh, dan di antara kabut tipis, tampak sosok-sosok samar dengan wajah kabur. Tubuh mereka seperti asap kelabu, namun mata mereka bersinar merah samar. Raka berlari menuju jalan desa, tapi langkahnya berat, seolah tanah menahannya. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah, dan di jendela kamarnya, Sekar berdiri menatapnya, tersenyum. Tangannya melambai pelan, tapi dari belakangnya tampak bayangan tinggi hitam berdiri tegak, tanpa wajah, dengan kepala miring ke samping, menatap ke arah Raka. Ketika fajar mulai menyingsing, Raka tiba di rumah Mbah Sastro dengan tubuh gemetar. Dukun tua itu langsung keluar, wajahnya tegang. Kau sudah memanggilnya, kan? Raka mengangguk dengan napas tersengal. Dia datang, Mbah, tapi tidak sendiri. Mbah Sastro menarik napas panjang, lalu menatap ke arah gunung yang mulai diterpa sinar mentari. Aku sudah bilang, Nak, dunia sukmo bukan tempat untuk cinta. Sekar sudah datang, tapi kini kau tak hanya terikat padanya. Kau terikat pada semua yang ikut terbuka. Raka menunduk, tubuhnya lemas. Dalam hatinya, cinta berubah menjadi ketakutan. Ia telah berhasil memanggil Sekar. Tapi di balik senyum lembut arwah kekasihnya, ada kegelapan yang menunggu menelan mereka berdua. Dan di kejauhan, kabut pagi di kaki Gunung Lawu bergulung pelan, membentuk wajah samar Sekar, tersenyum di antara bayangan lain yang menatap dunia manusia dengan lapar yang tak pernah terpuaskan. Janji di dunia arwah. Sejak malam itu, Raka tak pernah tenang. Setiap kali mata terpejam, wajah Sekar selalu datang menghantui. Kadang ia tampak seperti dulu, lembut, hangat, penuh kasih. Namun di detik berikutnya, wajah itu berubah menjadi pucat, bibir membiru, dan mata hitam legam yang menatapnya tanpa kelopak. Setiap kali Raka terbangun, ia selalu mendapati bau dupa dan melati di sekeliling kamar, meski ia tak pernah menyalakan apapun. Hari-harinya berubah menjadi mimpi panjang yang sulit dibedakan antara nyata dan gaib. Di siang hari, bayangan Sekar menampakkan diri di permukaan air sumur, atau di pantulan jendela. Di malam hari, suara langkahnya berputar mengelilingi rumah, disertai bisikan lembut memanggil namanya. Raka, aku menunggumu. Raka tak lagi makan, tak lagi tidur dengan tenang. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia terus memandangi kain kafan Sekar yang kini disimpannya di bawah bantal, seperti benda suci yang menjadi penghubung mereka berdua. Ia tahu Sekar masih di sekitarnya, tapi kehadirannya bukan lagi damai, melainkan beban yang makin menekan jiwanya. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di atas gunung dan angin dari hutan membawa aroma kemenyan, Sekar kembali datang. Kali ini tidak melalui mimpi. Ia muncul nyata di ruang tamu rumah panggung itu, berdiri di antara bayangan lampu minyak, wujudnya jelas. Kain putihnya melambai seolah tertiup angin yang tak terasa. Sekar. Raka berbisik lirih, hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Raka, aku kedinginan. Suara itu mengalun pelan, seperti nyanyian dari balik air. Kau berjanji tak akan meninggalkanku. Tapi mengapa kau menolak memanggilku lagi ke tempat asalku? Raka menunduk, menahan gemetar. Aku tak tahu caranya. Sekar, aku hanya ingin kau tenang.
Sekar mendekat perlahan. Wajahnya samar antara cantik dan menyeramkan. Tenang, kau memanggilku dengan darahmu. Raka, kau membuka gerbang untukku. Tapi aku terjebak di antara dua dunia. Hanya kau yang bisa menolongku menyeberang, dengan ikut bersamaku. Ucapan itu menancap di dada Raka seperti belati. Ikut bersamamu? Ya. Sekar menatapnya dalam-dalam. Senyum lembutnya menutupi ancaman yang tersembunyi. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar memelukmu lagi, tanpa batas. Raka menatap matanya. Di balik hitamnya pupil Sekar, ia melihat sesuatu bergerak, bayangan wajah-wajah lain, samar, berputar, menjerit tanpa suara. Ia mundur perlahan, tapi Sekar memegang tangannya. Sentuhannya dingin seperti logam. Jangan takut. Aku tak akan melukaimu. Aku hanya ingin kau menepati janjimu. Mbah Sastro bilang. Raka terhenti, napasnya memburu. Kalau aku terus berhubungan dengan dunia arwah, aku akan kehilangan diriku sendiri. Sekar tersenyum tipis. Kau sudah kehilangannya, Raka. Sejak malam pertama kau memanggilku. Lampu minyak tiba-tiba padam. Hanya sinar bulan yang menerobos dari celah dinding bambu. Dalam remang itu, Sekar berubah. Rambutnya terurai panjang, matanya hitam seluruhnya, dan dari bibirnya keluar suara yang lebih dari satu, seperti gema banyak jiwa berbicara serentak. Kau sudah memanggil kami. Suara itu bergema. Sekar hanyalah gerbang. Kau milik dunia kami sekarang. Raka mundur, menabrak kursi hingga jatuh. Ia berlari keluar rumah. Tapi dunia di luar sudah berubah. Kabut tebal menutupi seluruh desa. Tak ada cahaya. Tak ada suara ayam atau jangkrik. Semua senyap. Dari balik kabut, ratusan sosok samar berdiri diam, menatapnya dengan mata merah redup. Mereka berbisik bersamaan, menyebut namanya. Raka, Raka. Ia berlari tanpa arah. Napasnya tersengal. Hingga akhirnya sampai di tepi hutan bambu tempat ritual itu dulu dilakukan. Di sana, di tengah lingkaran tanah, Sekar berdiri menunggunya, tersenyum. Kau akhirnya datang. Raka terjatuh berlutut. Air matanya mengalir. Sekar, aku mencintaimu, tapi aku takut. Sekar mendekat. Tangannya terulur. Kalau kau mencintaiku, lepaskan takutmu. Dunia ini hanya menipu. Di seberang sana, kita akan bersama selamanya. Tidak ada kematian, tidak ada perpisahan. Tidak, Sekar, aku manusia. Manusia tak berarti tanpa cinta, jawab Sekar. Nadanya berubah seperti nyanyian gaib. Kau panggil aku dengan darah, maka darah itu menjadi milikku. Tiba-tiba angin berputar kencang, tanah bergetar. Dari lingkaran itu muncul cahaya merah samar, seperti bara api dari bumi. Bayangan-bayangan mulai berkerumun di sekitar mereka, melingkar, berbisik dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Sekar menatap Raka. Matanya kini bersinar terang. Kau tinggal satu langkah lagi, Raka. Katakannya. Raka menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Tapi suaranya lenyap ditelan badai kabut. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat Sekar menangis. Tapi air matanya bukan bening, melainkan hitam pekat yang menetes ke tanah, menumbuhkan akar-akar gelap yang merayap menuju tubuh Raka. Dari kejauhan, Mbah Sastro yang sedang bertapa di gubuknya tiba-tiba membuka mata. Asap dupa yang berputar di depannya membentuk wajah Raka dan Sekar saling berhadapan. Astagfirullah, desisnya lirih. Cinta mereka sudah menembus batas takdir. Dan di hutan itu, di bawah cahaya bulan yang tertelan kabut, dua sukma terikat dalam janji purba. Janji yang hanya bisa ditebus oleh satu hal, kematian atau penyerahan diri sepenuhnya kepada dunia arwah. Dosa dan tumbal cinta. Angin dari lereng Gunung Lawu malam itu berhembus seperti ratapan panjang. Di desa Wonomulyo, orang-orang terlelap dalam tidur. Tapi di hutan bambu yang gelap dan berkabut, dua dunia kembali bersentuhan. Raka berdiri di tengah lingkaran tanah yang kini retak dan berlumur darah kering. Sekar berdiri di depannya. Wajahnya sendu namun tak lagi sepenuhnya manusia. Di sekeliling mereka,
Ratusan bayangan samar bergerak seperti asap, berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Mbah Sastro muncul dari balik pepohonan dengan langkah cepat. Tongkat kayu di tangannya bergetar halus, dan dari matanya terpancar cahaya waspada. "Berhenti, Raka!" serunya dengan suara lantang. "Kau sudah menyeberang terlalu jauh." Raka menoleh, matanya merah dan kosong. "Aku hanya ingin Sekar kembali, Mbah. Bukankah cinta bisa menembus kematian?" "Cinta sejati bisa," jawab Mbah Sastro lirih. "Tapi cinta yang dipenuhi hasrat dan kehilangan hanyalah jerat. Lihatlah dia baik-baik. Nak, itu bukan Sekar lagi." Raka menatap kekasihnya. Sekar masih tersenyum lembut, namun tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Rambutnya bergerak sendiri seolah tertiup angin dari dunia lain. "Aku Sekar, Raka," ucapnya pelan. "Kau tak mengenaliku karena hatimu ragu. Dia sudah diambil oleh makhluk yang ikut kau panggil," lanjut Mbah Sastro. "Sukma Sekar kini menjadi jalan bagi roh-roh yang terikat pada dunia manusia. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menutup gerbang yang kau buka." Sekar menatap Mbah Sastro dengan mata menyala merah. "Gerbang ini bukan milik manusia untuk ditutup. Cinta kami yang membukanya, dan hanya cinta kami yang bisa menuntaskan." "Cinta?" seru Mbah Sastro. "Kau bicara cinta, padahal di belakangmu berdiri makhluk-makhluk yang lapar akan jiwa. Kau menipu anak ini." Sekar tertawa kecil. Suaranya menggema seperti gema 1000 suara. "Aku hanya memberi apa yang diminta. Ia ingin melihatku. Kini ia melihat. Ia ingin memelukku. Kini kami hampir bersatu." Raka memegang kepalanya. Kebingungan. Di dalam pikirannya, suara Sekar dan Mbah Sastro bertarung. Satu menawarkan cinta abadi, yang lain memperingatkan tentang kutukan. Hatinya robek di antara keduanya. "Mbah, kalau aku menutup gerbang itu, Sekar akan pergi lagi, bukan?" Mbah Sastro menatapnya lekat. "Ya, tapi ia akan tenang, dan kau akan selamat." Raka menggigit bibirnya. Air mata menetes. "Aku tak sanggup kehilangannya lagi." Sekar mendekat, memegang wajahnya dengan lembut. "Kau tak akan kehilangan apapun, Raka. Kau hanya akan berpindah tempat. Dunia ini sementara. Bersamaku, kau akan hidup selamanya." Dalam tatapan Sekar, Raka melihat kenangan, senyum di tepi sungai, tawa di bawah hujan, janji mereka untuk tak berpisah. Semua itu berputar seperti ilusi yang indah namun mematikan. Ia merasakan kelembutan, tapi juga kegelapan yang perlahan menyerap kesadarannya. Mbah Sastro mengangkat tangannya, mengucap doa dengan suara bergetar. "Kembalilah ke asalmu, wahai roh yang tidak tenang. Kembalilah pada ketentuan Sang Pencipta." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka berguncang. Bayangan-bayangan di sekeliling lingkaran menjerit serempak, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih Raka. Sekar menjerit keras. Suaranya menusuk hingga burung-burung di hutan terbang ketakutan. "Tidak, dia milikku. Jangan sentuh dia." Mbah Sastro memukul tanah dengan tongkatnya, menciptakan cahaya putih yang menyilaukan. "Raka, potong ikatan darahmu dengannya. Sekarang." Raka teringat luka di jarinya. Dengan tangan gemetar, ia mencabut pisau kecil dari ikat pinggangnya. Sekar menatapnya dengan ekspresi ketakutan yang tiba-tiba. Wajahnya berubah dari lembut menjadi bengis. "Jangan lakukan itu, Raka. Jika kau memutusnya, aku akan menghilang." Raka menangis. "Maaf, Sekar. Tapi aku harus menebus dosaku." Ia menorehkan pisau ke bekas luka lamanya. Darah segar menetes ke tanah. Seketika lingkaran tanah menyala merah menyilaukan, diikuti raungan panjang dari balik kabut. Sekar menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. "Raka! Kau berjanji padaku." Raka menutup telinganya, menahan tangis. "Aku masih mencintaimu, tapi aku harus membiarkanmu pergi." Tubuh Sekar mulai retak seperti kaca. Cahaya biru keluar dari dalam dirinya. Di antara tangis dan jeritannya,
muncul wajah lembut Sekar yang sebenarnya, pucat, tenang, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Raka. Aku bisa tenang sekarang." Ia tersenyum, lalu menghilang bersama kabut yang menyelimuti hutan. Semua bayangan lenyap. Hanya aroma melati yang tertinggal di udara. Raka terjatuh lemas di tanah. Tubuhnya dingin dan lelah. Mbah Sastro menghampirinya perlahan, menepuk pundaknya. "Kau sudah menutup gerbangnya, Nak. Tapi harga cinta tak pernah murah. Apa yang kau lepaskan hari ini akan terus menghantui hatimu." Raka menatap kosong ke arah hutan. "Asal dia damai, Mbah, biarlah aku menanggung dosanya." Mbah Sastro menarik napas panjang. Cinta seperti itu selalu menuntut tumbal. Dan kadang, tumbalnya adalah diri sendiri. Ketika fajar menyingsing, hutan bambu tampak tenang kembali. Namun dari arah lembah, kabut tipis masih berputar perlahan, membentuk siluet perempuan berambut panjang yang tersenyum lembut ke arah Raka sebelum menghilang ke langit pagi. Sukma yang tak pergi. Sejak malam ketika Sekar menghilang dalam cahaya biru, hidup Raka tak lagi sama. Ia kembali ke rumah kayu peninggalan ayahnya di pinggir desa Wonomulyo, tapi ketenangan yang ia harapkan tak pernah datang. Setiap malam, ketika angin bertiup dari arah hutan, aroma melati menyelinap lewat jendela, disusul suara lembut yang memanggil namanya. "Raka." Suara itu tak pernah keras, tapi cukup untuk membuat tubuhnya menggigil dan jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi, sisa trauma dari kejadian di hutan. Namun bayangan Sekar sering muncul di cermin, di permukaan air, bahkan di pantulan kaca jendela saat bulan purnama. Wajahnya masih sama, lembut dan sendu, namun matanya kini kosong, seolah mengamati dari dunia lain. Suatu malam, Raka bermimpi aneh. Ia berdiri di padang luas di bawah langit merah darah. Sekar berjalan mendekat, mengenakan kain putih yang berlumur tanah. "Kau sudah memutus ikatan darah, Raka," ucapnya lirih. "Tapi jiwaku belum bisa pergi. Ada sesuatu yang masih menahanku." Raka mencoba menyentuhnya, tapi tangan mereka tak pernah bersentuhan. "Apa yang menahanmu, Sekar?" "Aku sudah melakukan semuanya." Sekar menunduk, air matanya menetes ke tanah, berubah menjadi darah. "Salah satu dari kita masih terikat pada perjanjian." Ketika Raka terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di ujung tempat tidur, ia melihat bunga melati segar yang tak ada sebelumnya. Ia memungutnya perlahan, dan di bawahnya terdapat secari kain hitam dengan huruf-huruf kuno yang belum pernah ia lihat. Ia segera menemui Mbah Sastro di rumahnya di kaki bukit. Mbah Sastro membaca kain itu dengan alis berkerut. "Ini bagian dari naskah ritual, Sukmo Rawuh, yang belum selesai. Kau memanggil Sukma, tapi belum mengembalikannya ke asal. Maka roh Sekar tersesat di antara dua dunia. Ia bukan hidup, tapi juga belum mati sepenuhnya." "Lalu apa yang harus kulakukan, Mbah?" Raka bertanya putus asa. "Harus dilakukan upacara, pamulang Sukma. Tapi ingat, upacara itu berbahaya. Jika gagal, bukan hanya Sekar yang tersesat, tapi jiwamu juga akan ikut terhisap." Raka menatap lantai, kebimbangannya jelas. "Jika itu satu-satunya cara agar dia tenang, aku siap melakukannya." Mbah Sastro menarik napas panjang. "Baiklah, tapi kali ini, aku tidak bisa membantumu sepenuhnya. Hanya kau yang punya hubungan langsung dengannya. Aku hanya akan menjaga dari jauh." Malam itu juga, mereka menuju kembali ke hutan bambu tempat segalanya bermula. Bulan purnama menggantung tinggi, kabut turun tebal. Di tengah lingkaran tanah lama yang kini tertutup dedaunan, Raka duduk bersila. Di tangannya, ia membawa kain hitam itu dan bunga melati segar. Mbah Sastro menancapkan tongkatnya di tanah, menandai batas perlindungan. "Mulailah dengan menyebut namanya," kata Mbah Sastro pelan. Raka menutup mata dan memanggil, "Sekar Wulandari, datanglah kepadaku, bukan sebagai roh yang tersesat, tapi sebagai Sukma yang ingin kembali ke cahaya." Udara seketika berubah dingin. Daun-daun bambu bergesekan,
menimbulkan suara seperti bisikan ribuan mulut. Dari kabut, muncul sosok Sekar. Tubuhnya melayang perlahan. Ia tersenyum, tapi kali ini wajahnya tak lagi menyeramkan, melainkan penuh kesedihan. Kau memanggilku lagi, Raka. Untuk apa? Raka menahan air mata. Untuk melepaskanmu. Sekar. Aku ingin kau damai. Sekar menatapnya dengan mata berkilau air. Damai? Bagaimana aku bisa damai jika kau terus memanggil namaku di dalam hatimu? Raka terdiam. Ia tahu kata-kata Sekar benar. Sejak malam itu, ia memang tak berhenti memikirkannya, memanggilnya dalam doa, menyesali keputusan yang memutuskan mereka. Embah Sastro berbisik dari kejauhan, kau harus benar-benar merelakan. Hanya keikhlasan yang bisa membuka jalan pulang bagi Sukma. Raka menatap Sekar. Aku mencintaimu, Sekar. Tapi aku harus ikhlas. Aku akan berhenti memanggilmu. Aku akan berhenti menahanmu. Sekar menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau akhirnya mengerti. Cinta sejati bukan menahan, tapi membebaskan. Tubuhnya mulai bercahaya. Dari bawah kakinya muncul lingkaran cahaya putih, menerangi hutan bambu dengan lembut. Angin berputar membawa aroma melati, dan air mata Raka jatuh ke tanah. Sekar melangkah mundur ke dalam cahaya itu, tapi sebelum sepenuhnya hilang, ia berbisik. Jika kelak kau mencinta lagi, jangan takut. Aku akan bahagia di tempatku. Cahaya itu perlahan lenyap, menyisakan kesunyian dan udara hangat yang tenang. Raka masih berlutut, terisak. Tapi kali ini air matanya bukan karena kehilangan, melainkan kelegaan. Embah Sastro mendekat dan berkata, kini ia benar-benar pergi. Sukmanya sudah pulang. Tapi ingat, Raka, pintu antara dunia tak boleh lagi kau sentuh. Sekali dibuka, dunia tak akan sama. Raka menatap langit malam yang mulai beranjak terang. Di antara dedaunan bambu, seekor burung kecil hinggap dan bernyanyi lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, Raka merasa damai. Meski di hatinya, aroma melati itu akan tetap tinggal, sebagai kenangan cinta yang tak akan pernah benar-benar mati. Bayang di cermin Sukma. Beberapa bulan berlalu sejak upacara pamulang Sukma. Desa Wonomulyo kembali tenang. Kabut hutan bambu tak lagi sesering dulu turun ke jalanan desa. Raka mulai menata hidupnya. Ia kembali mengajar di sekolah dasar tempat ia dulu bekerja, mencoba mengisi hari-harinya dengan hal-hal sederhana, bercengkrama dengan anak-anak, memperbaiki rumah, dan menanam melati di halaman. Ironisnya, bunga itu kini menjadi satu-satunya hal yang menenangkannya. Namun, malam selalu punya cara untuk menguji ketenangan manusia. Suatu malam, saat Raka sedang membersihkan cermin tua peninggalan ibunya di ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di pantulan cermin itu, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, mengenakan kain putih, tapi wajahnya tidak jelas. Ia menoleh spontan, tidak ada siapa-siapa. Raka berusaha menenangkan diri. Aku lelah, mungkin hanya bayangan, gumamnya. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana, kini lebih dekat. Hanya berjarak beberapa langkah. Dan dari pantulan itu, bibir perempuan itu bergerak pelan, membentuk kata, Raka. Ia mundur dengan cepat. Cermin hampir terjatuh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah melepaskanmu, Sekar. Tapi bayangan itu tersenyum samar, lalu menghilang. Keesokan harinya, Raka menemui Embah Sastro yang kini tampak lebih tua dan lelah. Ia menceritakan kejadian itu dengan wajah pucat. Embah Sastro mendengarkan dengan mata terpejam, lalu menghela napas panjang. Ada satu hal yang tidak kukatakan dulu. Nak, dalam setiap sukmo rawuh, ketika cinta terlalu kuat, sebagian sukma bisa tertinggal di benda yang sering memantulkan wajah. Cermin, air, kaca, semua bisa menjadi pintu kecil bagi roh yang belum sempurna berpulang. Raka tertegun. Jadi Sekar belum benar-benar pergi. Yang pergi adalah jiwanya, jawab Embah Sastro pelan. Tapi bayangan cintanya mungkin masih tertinggal.
Dan jika kau terus memikirkannya, bayangan itu akan tumbuh, menjadi nyata lagi. Kata-kata itu menghantam keras dada Raka. Ia menatap tangannya, yang kini bergetar tanpa sadar. Lalu, apa yang harus kulakukan? Pecahkan pintunya, jawab Mbah Sastro. Hancurkan cermin itu, sebelum ia menuntut sesuatu darimu. Malam itu, Raka duduk di depan cermin tua itu. Ia membawa palu besi di tangan kanan, tapi juga sehelai bunga melati di tangan kiri. Sekar, katanya pelan, aku tahu kau masih di sini. Tapi kau harus pergi, sungguh pergi. Aku tak bisa terus hidup di bawah bayangan ini. Dari cermin, kabut putih muncul perlahan. Wajah Sekar tampak lagi, kali ini jelas dan indah seperti dulu. Raka, suaranya lembut, penuh rindu. Mengapa kau ingin menghapusku? Bukankah aku hanya ingin melihatmu bahagia? Raka meneteskan air mata. Kau sudah memberiku cinta yang cukup. Tapi jika kau terus di sini, aku takkan pernah benar-benar hidup. Sekar tersenyum pahit. Maka biarlah aku menjadi bayanganmu. Takkan mengganggu, hanya menemani. Aku janji. Tidak, Sekar. Raka menatapnya dalam. Bayangan tak punya tempat di dunia cahaya. Ia mengangkat palu tinggi-tinggi. Sekar menatapnya dengan mata sedih. Air matanya mengalir dalam bentuk cahaya. Jika kau menghancurkanku, sebagian hatimu juga akan ikut pecah. Biar, jawab Raka. Asal kau tenang. Dengan teriakan tertahan, Raka menghantam cermin itu. Suara pecahan kaca menggema, memantul ke seluruh ruangan. Dalam pantulan terakhir sebelum hancur sepenuhnya, ia melihat Sekar tersenyum. Kali ini damai, bukan sedih. Dari celah-celah pecahan kaca, keluar kabut putih yang berputar seperti pusaran halus, lalu lenyap bersama bau melati yang terakhir. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia merasa sebagian jiwanya benar-benar lepas malam itu. Mbah Sastro datang beberapa saat kemudian, mendapati Raka terduduk di antara pecahan cermin dengan tatapan kosong. Sudah selesai? Tanya sang tetua lirih. Raka mengangguk perlahan. Sudah. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan lagi, Mbah? Mbah Sastro tersenyum pahit. Karena cinta sejati tak pernah hilang tanpa meninggalkan bekas. Yang penting kini kau hidup sepenuhnya di dunia ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Raka berangsur normal. Namun sesuatu yang aneh masih terjadi. Kadang, di pagi hari, embun yang menempel di kaca jendela membentuk pola yang seperti tulisan halus. Bahagialah. Raka tahu itu ulah siapa. Tapi kali ini ia tidak takut. Ia menatap langit, tersenyum kecil, dan membisikkan doa. Tenanglah, Sekar. Aku akan mencoba hidup, seperti yang kau mau. Malam terakhir bulan itu, bunga melati di halamannya bermekaran serempak, dan angin membawa aroma yang sangat lembut. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan di cermin. Hanya kedamaian yang perlahan menyelimuti rumah itu. Damai, tapi tetap dengan kehadiran yang samar. Seolah cinta yang pernah memanggil Sukma kini hanya tinggal gema lembut di udara. Raka tahu, kisahnya belum benar-benar berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membuka gerbang lagi. Karena ia sadar, beberapa pintu hanya bisa dibuka oleh cinta, dan hanya bisa ditutup oleh keikhlasan. Gerbang terakhir Sukmo rawuh. Pagi di Wonomulyo terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut yang turun dari lereng Lawu menutupi rumah-rumah penduduk, membuat desa itu tampak seperti melayang di antara dua dunia. Raka berdiri di teras rumahnya, memandangi pohon melati yang kini tumbuh subur di halaman. Setiap pagi bunga itu mekar bersamaan, seolah tahu kapan harus menebar wangi. Namun kali ini, aroma melati itu berbeda, terlalu kuat, terlalu pekat, seakan bukan lagi sekadar wangi bunga, melainkan panggilan halus dari dunia lain. Beberapa malam terakhir, mimpi Raka kembali dipenuhi bayangan. Bukan lagi Sekar, melainkan sosok-sosok lain, tak bernama, menatapnya dari balik kabut. Mereka tidak berbicara, hanya menatap seolah menunggu sesuatu. Dalam satu mimpi, salah satu dari mereka berbisik,
Gerbang belum tertutup sepenuhnya, penyeru Sukma. Kalimat itu menggema sampai Raka terbangun dengan dada berdebar keras. Ia pergi menemui Mbah Sastro di pondoknya. Lelaki tua itu tampak lemah. Duduk di kursi bambu dengan selimut menutupi kakinya. Ketika Raka menceritakan mimpinya, wajah Mbah Sastro menegang. Aku sudah menduganya. Gerbang Sukmorawuh yang kau buka dulu bukan sekadar jalan bagi satu roh. Nah, itu adalah jalur antara dunia. Sekar memang sudah pulang, tapi jalan itu belum terkunci sempurna. Raka menatapnya dengan panik. Lalu bagaimana menutupnya? Mbah Sastro menatap langit-langit rumahnya lama, seakan menimbang sesuatu. Harus ada penyeru yang menutupnya dari dalam. Artinya, seseorang harus masuk ke dalam gerbang itu, ke dunia antara, dan menguncinya dari sana. Dan tidak bisa kembali. Sang tetua hanya mengangguk pelan. Ya, itulah harga terakhir dari ilmu yang kau sentuh. Raka terdiam lama. Di dadanya berkecamuk antara takut dan pasrah. Kalau begitu biarlah aku yang melakukannya. Aku yang membukanya. Maka aku pula yang harus menutupnya. Mbah Sastro menatapnya dengan mata berkaca. Kau anak yang berani. Tapi dunia sana bukan untuk manusia hidup. Jika kau benar-benar memutuskan, bersihkan dulu hatimu. Tidak boleh ada penyesalan atau cinta yang masih menahan. Hanya keikhlasan yang bisa membawamu menutup gerbang itu dengan sempurna. Malamnya, Raka kembali ke hutan bambu tempat segalanya bermula. Di tengah kabut pekat, ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga melati di tanah. Suara burung hantu menggema dari kejauhan, dan udara menjadi dingin menusuk. Ia menutup mata, mengucap mantra terakhir yang pernah diajarkan Mbah Sastro. Wong urip bali marang urip, wong mati bali marang pepadhang. Ampun ana sing kesasar, ingsun tutup lawang antarane jagat. Tanah di bawahnya bergetar halus, lalu retakan merah muncul, membentuk lingkaran cahaya seperti malam pertama dulu. Tapi kali ini tak ada sosok Sekar. Hanya kabut tebal dan suara bisikan yang saling tumpang tindih. Kenapa kau kembali? Penyeru Sukma. Raka menatap kabut itu. Untuk menutup apa yang telah kubuka. Dunia manusia bukan tempat kalian. Suara itu tertawa lirih, bergema seperti dari segala arah. Gerbang ini terbuka karena cinta. Hanya cinta pula yang bisa menutupnya. Tapi apakah kau benar-benar sudah melepaskan cintamu, manusia? Raka menunduk. Di lubuk hatinya, nama Sekar masih hidup. Kenangan mereka di sungai, tawa di bawah hujan, semua berputar seperti kilas balik. Namun kali ini ia tak menangis. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit yang tertutup kabut. Aku tidak akan pernah melupakan Sekar. Tapi aku juga tidak akan menahannya lagi. Aku mencintainya, dengan membiarkannya pergi. Sekejap kemudian, dari dalam kabut muncul cahaya lembut berbentuk siluet Sekar. Ia tersenyum damai. Kau akhirnya siap, Raka. Inilah gerbang terakhir kita. Raka melangkah maju ke arah cahaya itu. Sekar, apakah aku akan melihatmu lagi di sana? Sekar menggeleng pelan. Tidak di sana, tidak di sini, tapi di tempat di mana cinta tidak lagi butuh tubuh maupun waktu. Ia mengulurkan tangannya, dan kali ini, berbeda dari sebelumnya, Raka dapat menggenggamnya. Sentuhan itu hangat, menenangkan. Mereka melangkah bersama ke dalam lingkaran cahaya. Dari kejauhan, Mbah Sastro yang menunggu di luar hutan melihat cahaya itu semakin terang, lalu padam perlahan. Hutan kembali sunyi. Tak ada angin, tak ada kabut. Beberapa hari kemudian, penduduk menemukan Mbah Sastro meninggal di depan pintu pondoknya dengan wajah tersenyum. Di tangannya tergenggam bunga melati dan secari kertas bertuliskan kalimat terakhir. Gerbang telah tertutup. Cinta telah kembali menjadi doa. Sejak hari itu, hutan bambu Wonomulyo menjadi tempat larangan. Tak ada lagi yang berani ke sana, bahkan di siang hari. Namun, pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar penuh, orang-orang desa mengaku melihat dua cahaya kecil menari di antara pepohonan. Seperti sepasang bintang yang saling mendekat, lalu menyatu, lalu menghilang perlahan bersama angin yang membawa aroma melati.
Dan di tempat itulah, kisah Pelet Sukmo Rawuh berakhir. Bukan sebagai legenda tentang ilmu pemanggil jiwa, melainkan sebagai kisah tentang cinta yang begitu kuat hingga mampu menembus batas dunia, namun akhirnya memilih tenang dalam keabadian. Raka dan Sekar, dua nama yang kini hanya tinggal bisikan, menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak harus memiliki. Ia hanya perlu diterima, dilepas, dan dikenang, dalam diam, bersama harum melati yang tak pernah benar-benar pergi dari desa Wonomulyo.